Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPJIL Sade Magelang. Tuhan Yesus memberkati, rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan pembacaan kita ada di dalam kitab Ayub pasal 19. Ayub pasal 19, saya akan bacakan ayat 25 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tahu, penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema iman yang teguh. Iman yang teguh. Kalau kita mengobservasi di dalam Ayub pasal 19, ini masih seperti pasal-pasal sebelumnya. Tokoh-tokoh yang ada di sana adalah Ayub bersama dengan sahabat-sahabatnya, yaitu Elifaz, Bildad, Zofar. Dan peristiwa apa yang terjadi di dalam Ayub pasal 19 ini tentang keteguhan iman Ayub. Di tengah-tengah penderitaannya, Ayub tetap yakin kepada Allah sebagai penebusnya yang hidup, bahwa Allah akan memihak kepadanya. Di mana peristiwa ini terjadi masih sama di rumah Ayub, karena sahabat-sahabatnya mengunjungi Ayub, menjenguk Ayub, dan terjadilah pembicaraan-pembicaraan, dan sampai pasal yang ke-19 ini masih berada di rumah Ayub. Interpretasi pelajaran yang kita dapatkan di dalam Ayub pasal 19, kalau kita melihat ayat 1 sampai ayat yang ke-6, Ayub menegur sahabat-sahabatnya yang malah menambah kesusahan hidupnya. Sahabat-sahabatnya yang datang mengunjunginya bukan menghiburkan, bukan memberikan kekuatan, bukan memberikan semangat, tetapi malah melemahkannya, malah menambah hidupnya itu semakin susah, menambah penderitaannya semakin berat. Perkataan dari sahabat-sahabatnya membuat hati Ayub itu sakit, membuat hati Ayub itu remuk. Itu dicatat di dalam ayat yang kedua. Tuduhan-tuduhan, hinaan, penghakiman dari sahabat-sahabatnya membuat Ayub tambah menderita. Membuat Ayub tambah tersiksa. Itu dicatat dalam ayat yang ketiga. Dan di dalam ayat 7 sampai ayat 12, di sana Ayub meratapi kesusahan yang ia alami. Ayub meratapi penderitaan yang terjadi dalam kehidupannya. Bencana demi bencana yang terjadi. Kesulitan demi kesulitan yang dia alami. Dan di dalam ayat 13 sampai ayat yang ke-20, ternyata kesusahan yang satu itu berbuah kesusahan lainnya. Kesusahan yang satu itu menimbulkan kesusahan yang lainnya. Penderitaan yang satu itu menimbulkan penderitaan yang selanjutnya. Karena kita melihat dari kehidupan Ayub, apa yang dialami Ayub, di mana orang-orang di sekitarnya menjauhi dia. Dengan Ayub menjadi orang yang miskin, yang tadinya kaya raya, menjadi orang yang miskin, hartanya habis. Bukan cuma itu,
Ayub juga berpenyakitan. Ada bisul-bisul dari telapak kaki sampai ujung kepala yang membuat dia menderita, yang berbau tidak enak. Itu membuat orang-orang menjauhi dia. Dikatakan bahwa kawan-kawannya melupakannya. Ayat 13 dan 14. Kawan-kawan, kerabatnya, saudara keluarganya menghindar dari Ayub, menjauhi Ayub karena Ayub sudah menjadi orang susah, orang miskin. Ayub berpenyakitan, orang-orang pada jijik melihat Ayub. Jadi mereka melupakan Ayub, menjauh dari Ayub. Dan juga budaknya tidak lagi taat kepadanya. Ketika dipanggil, budaknya tidak menyahut. Di dalam ayat yang ke-16. Istri dan saudara-saudara kandung dari Ayub jijik kepadanya. Di dalam ayat yang ke-17. Karena bau yang tidak sedap membuat mual dari sakit-sakit yang dialami oleh Ayub. Bisul-bisul. Anak-anak kecil menghina dan mengejek Ayub. Semua sahabatnya muak terhadap Ayub. Termasuk ketiga sahabatnya yang datang ke rumah Ayub. Mereka menuduh Ayub berbuat dosa, melakukan kejahatan. Tapi Ayub tetap berkata, saya tidak melakukan kesalahan. Sehingga sahabat-sahabatnya muak terhadap Ayub. Menganggap Ayub itu membela diri dan lain sebagainya. Orang-orang yang dikasihi oleh Ayub melawan dia dalam ayat yang ke-19. Jadi ada penderitaan demi penderitaan yang terjadi, yang dialami oleh Ayub. Bukan hanya dia menjadi orang miskin, bukan hanya dia mengalami sakit penyakit yang menyiksa karena begitu gatal dan lain sebagainya, tetapi juga orang-orang yang ada di dekatnya menjauh dari dia, melupakannya. Itu penderitaan yang bertambah-tambah yang dialami oleh Ayub. Di tengah-tengah penderitaan hidup yang bertubi-tubi, di mana Tuhan? Apakah Tuhan masih peduli kepada Ayub? Setelah melalui semua penderitaan demi penderitaan di dalam kehidupannya, Ayub tiba pada pernyataan imannya. Ayub berkata dalam ayat 25, tetapi aku tahu penebusku hidup. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, bahwa Allah memihak kepadaku. Ini pernyataan iman yang luar biasa dari kehidupan Ayub. Ayub tetap memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Sekalipun dia mengalami penderitaan demi penderitaan, dia dijauhi oleh keluarga, sahabat, saudara. Orang-orang melupakannya. Tetapi Ayub memiliki iman yang teguh. Aku tahu penebusku hidup. Tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Dan Allah akan memihak kepadaku. Apapun yang terjadi, Ayub tetap percaya kepada Allah sebagai penebusnya. Kenyataan kehidupan tidak seindah yang diinginkan oleh Ayub. Banyak orang yang memandang Ayub sebagai orang yang fasik. Ayub melakukan kejahatan yang disembunyikan. Dan apa yang dialami, penderitaan, itu merupakan ganjaran yang pantas atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh Ayub. Walaupun kehidupan Ayub hancur berkeping-keping, penderitaan demi penderitaan terjadi dalam kehidupannya, Ayub memilih tetap beriman kepada Tuhan. Ayub memiliki iman yang teguh
pada akhirnya matanya sendiri akan menyaksikan Tuhan yang akan membenarkan dia. Tuhan ada di pihaknya, Tuhan akan menolongnya. Kasih dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai umat-umat Tuhan, biarlah kita meneladani kehidupan Ayub. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, biarlah kita memiliki iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap beriman dan setia kepadanya. Mungkin ada yang mengalami sakit bertahun-tahun, sudah berdoa, tetapi belum mengalami kesembuhan. Milikilah iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa penebus kita itu hidup. Suatu saat kita akan berjumpa melihat Allah, dan Allah ada di pihak kita, Allah menyelamatkan kita. Miliki iman yang teguh. Mungkin ada yang mengalami masalah dalam usaha, sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi usahanya sampai sekarang belum mengalami kemajuan. Miliki iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan beralih kepercayaan. Jangan kemudian pergi ke dukun dan lain sebagainya, tapi miliki iman yang teguh. Tuhan Yesus, Dialah penebus kita. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kita, Allah yang peduli kepada kita umat-umatnya. Dia pasti akan menolong kita tepat pada waktunya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Sehingga sebagai umat-umat Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, miliki iman yang teguh, tetap percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Dia penebus kita, Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah dengan setia mengikuti Renungan 79, kiranya menjadi berkat bagi kita semuanya. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan dengan pokok doa tertentu atau ingin menyampaikan kesaksian, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau Allah yang sudah menebus kami, Engkau Allah yang sudah menyelamatkan kami, Engkau penebus kami, Engkau Allah yang hidup. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau tetap setia kepada Engkau, kami mau tetap percaya kepada Engkau, karena Engkau Allah yang selalu baik, Allah yang mempedulikan kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk janji-Mu, bahwa Roh-Mu akan Engkau berikan diam di dalam batin kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dan Engkau akan membuat kami hidup menurut segala ketetapan-Mu dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.